Gri, lu seneng banget, Gri. Minggu besok, Soryo ditangkap ya, Gri. Insya Allah, mudah-mudahan. Tapi, ada kesempatan di ruang terbuka, sebelum Roy Suryo minggu besok masuk penjara, saya datengin dulu Kak Ina. Ya, halo Kak Ina. Halo. Iya. Luar biasa. Berhasil gua ngejar-ngejar Kak Ina. Ini yang kemarin ditantang-tantangin Roy Suryo. Kak, sehat Kak? Aman ya? Tuhan, sehat. Iya, terima kasih banyak loh Kak waktunya sore kali ini. Ternyata Kak Ina tetangga gue. Ya, ngaku aja lu, Gri. Ya, nanti kalau debat sama Roy Suryo, gua nanti yang nganterin ya Kak ya. Tapi nggak usah lah, nggak penting. Emang nggak ada waktu. Weis. Sorry, nggak bisa ngeladenin lu yang nggak punya kerjaan. Kak Ina sibuk, nggak ada waktu untuk ngeladenin kalian. Iya. Gri, lu sarkas lu, Gri. Kak, Ya. ini luar biasa. Hiruk pikuk ijazah palsu, kemudian merembet ke Gibran. Ya, kenapa saya kejar Kak Ina? Karena Gibran ini kan memang histori pendidikannya ada di luar negeri. Ya, SD SMP di Solo, kemudian yang setara SMA sampai universitas itu di Singapura sama Australia. Tapi sebelum bahas itu Kak, boleh nggak sih aku kulik profiling Kak Ina sekilas saja Kak? Waduh, boleh sekilas disampaikan? kayaknya susah ya, udah umur segini. Ya, Perjalanannya udah panjang. perjalanannya udah panjang. Mau yang mana ini ya? Wah, boleh Kak. Ya, tapi mungkin singkat ya memang karena perjalanan lama itu bergerak di pendidikan antar negara. Dulu mungkin lebih jurusanku itu sebetulnya bukan khusus untuk ke luar negeri, untuk ngebantu anak-anak milih jurusan dan peta karir. Cuman mungkin karena fee-nya lumayan. Wah, ini. Lumayan mahal, akhirnya sebagian besar yang counseling itu kelas yang memang mau ke luar negeri. Meskipun yang dalam negeri juga banyak. Tapi kalau persentase lebih gede yang 60-70%. Apa? Lebih ke konsultan? Konsultan independen, agen yang ngurusin anak-anak ini ke luar negeri. Just konsultan apa agensi? Certified. Agensinya? Enggak? Enggak ada. Kita jadi netral. Jadi makanya market itu percaya. Jadi mereka malah nanya, kalau jurusan ini berarti di universitas mana? Karena nggak dapat komisi dari universitas. Oh, Nah, berapa ratus atau ribu klien? Just kira-kira? Oh, sudah lebih dari 6.000 ya? 6.000? Lebih dari 6.000 orang percaya ke Kak Ina? Iya, dan ini masih kan 6.001, satu orang nggak percaya kan sama Kak Ina? Roy Suryo? Oh, iya. Dan gerombolannya nggak? Dan gerombolannya. Saya yakin mau Kak Ina, misalnya nih ya dia datang ke Kak Ina gitu ya, seperti klien-klien yang lain, konsultasi masalah mau belajar di luar negeri, nanyain spesifikasinya dan lain-lain. Saya yakinin kok mereka nggak akan percaya Kak. Kalau mau nanya karir itu nggak ada batas maksimal ya, yang paling tua usia 67 tahun. Jadi manggilnya apa? Mas Roy Suryo. Kalau masih mau konsultasi karir, itu masih boleh kalau mau mencari karir yang pas gitu ya. Oh, mencari karir yang pas sesuai dengan karakternya dia? Karakternya, supaya happy lah gitu. Wah, mati kau. Waduh, gua dibaca juga nih Kak. Mati. Ternyata Kak Ina ini tidak hanya konsultan pendidikan untuk luar negeri. Siapapun yang mau cari pendidikan di luar negeri, ya nanyanya Kak Ina. Ya, nggak cuma ke luar negeri. Oh, nggak ke luar negeri saja. Konsultan karir kan, mencapai karir itu kan perlu pendidikan. Pendidikannya apa? Terus cocoknya di mana? Kadang-kadang kan jurusannya nggak ada tuh di Indonesia. Sekarang tuh ke luar negeri nggak selalu lebih mahal. Kemarin juga baru ke conference education partnership higher education conference dari Rusia datang tuh nawarin di Balai Kartini. Rusia tuh nawarin free dan ternyata biaya hidup Rusia juga nggak mahal, sekitar kayak 5 juta satu bulan ternyata. Jadi banyak luar negeri itu mungkin biaya hidup ya 11-12 sama Jakarta ya. Kembali lagi ribut soal ijazah Gibran. Saya yakini, kenapa saya kejar-kejar Kak Ina, saya banyak baca profiling Kak Ina. Wah, ini cocok nih yang bisa menjelaskan ini nih ya. Nah, tapi kalau menjelaskannya ke YouTuber Nusantara, kita sampaikan kepada masyarakat utuh, nggak dipotong-potong. Tapi kalau menjelaskannya ke Roy Suryo dan kawan-kawan,
ya tahu sendiri, belum apa-apa pasti udah dibantah duluan karena dia yang paling beneran gitu. Kira-kira ke sana ya. Kan sejarah pendidikannya Mas Gibran itu ada di Singapura yang secondary, kemudian ada lagi melanjutkan di Australia, kemudian kembali lagi kuliahnya di Singapura. Seperti apa penjelasannya, Kak? Ya sebetulnya itu wajar-wajar aja. Klien saya banyak yang pindah-pindah. Kan ada yang dari SD di Singapura, ada yang SMP, SMA, di luar negeri, di Perth, di Kanada, di China, banyak. Kasus kayak Mas Gibran bagi saya ya nggak ada yang aneh gitu ya. Dan kalau dilihat dari sejarahnya kan kelas 9 SMP ya, zaman dulu belum kelas 9 ya, kayak tahun itu ya, masih S3 gitu kan. Biasa, banyak banget tuh dari SMP anak-anak kita tuh ke Singapura, boleh dibilang nargetin paket 4 tahun lah gitu. 2 tahun itu O level, 2 tahun A level gitu istilahnya. Wait, O level itu kalau setara di Indonesia apa? Di Indonesia ini ada O level itu kelas 9 10. Banyak 200 lebih sekolah di Indonesia tuh menjalankan ini. 2 tahun setara SMA. Kurikulumnya. Enggak, ini tengah-tengah nih SMA nih di Indonesia yang menjalankan sistem Cambridge, kurikulum Cambridge. Nah, mereka itu kelas program Cambridge-nya kelas 9 10, kemudian mereka ujian IGCSE lah gitu istilahnya ya. Nah, setelah dari IGCSE kelas 9 10 kan di Indonesia nih. Terus mereka lanjut 11 12, mereka ujian AGCSE. A level lah ya, jadi O level, A level gitu gampangnya. Nah, itu di Indonesia tuh. Oh, lebih dari 200 sekolah menjalankan Cambridge biasa. Kenapa Roy Suryo budak menutup mata itu ya? Ya kalau niatnya memang bukan mencari kebenaran kan. Kemudian yang dicari-cari kan bukan kurikulum pendidikan kan satu orang, dua orang gitu kan. Dicari-cari akhirnya betul, dan hanya Gibran. Sebetulnya kalau kita bicara Cambridge-nya mah udah biasa di sini. Nah, ini yang kadang orang nggak mau nih ngambil Cambridge-nya di Indonesia, ya udah ke Singapura aja, ke Singapura. Nah, SMA-nya Gibran itu Orchid Park Secondary ya? Secondary. 2002 sampai 2024, berarti 2 tahun. 2002 sampai 2004. 2004 ya, 2 tahun. 2 tahun. Tapi kan mungkin ya saya kan nggak lihat, mungkin O level kan. 9 dari sini berangkat ke sana, banyak kan ya semacam kayak berarti ngulang kelas 9 lagi. Wajar tuh banyak. Di sini kan sudah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, sisa 3 tahun. Kalau di Singapura kan berarti 4 tahun tuh nambah. Berarti seolah-olah nih gampangnya ya kayak kembali ke kelas 9 10 lagi. Nah, habis itu masih dibagi 2. Apakah mau lanjut ke A level? Ini untuk anak-anak tipe akademis lah gitu. Akademis tuh A level susah banget ini, lompat dari sini ke sini. Susah, anak-anak kita di Indonesia juga banyak yang ngeluh, berat, gitu. Nah, kalau langsung dari Indonesia langsung ke A-level susah? SMP kelas 9, ya memang nggak bisa. Belum memang selesai. harus ke U-level dulu. Oke. Nah, U-levelnya di Singapura. Nah, pendidikan Gibran yang di Australia? Australia itu insert. Ya, itu 2004 sampai 2007, berarti 3 tahun. Insert punyanya UTS. Insert itu pathway. Dari O level di Australia itu kalau sekarang nih, itu istilahnya bisa masuk foundation. Tapi ternyata di insert itu zaman tahun sebelum 2010 itu nggak ada istilah foundation. Jadi sekarang timnya Roy Suryo kan bilang foundation di insert itu 6 sampai 12 tahun. Kenapa bisa 3 tahun? Itu kan zaman sekarang insert program. Kita bisa buktikan tadi malam ya, saya sama Bang Bill, saya bukain langsung websitenya. Ada past publications, publikasi yang lama-lama di websitenya UTS Insert. Sudah berubah nama lagi nih, jadi UTS College. Di situ kelihatan Insert paling lama archive-nya itu tahun 2009. Nah, kita lihat yang paling lama deh, 2009 kita klik publikasinya, kayak brosur lah misalnya. Brosur untuk katakanlah marketing anak Indonesia yang mau ngambil program itu, jadi bisa dilihat ada program apa. Nggak ada foundation zaman itu. Jadi adanya disebut diploma. Nah, tapi diplomanya itu bervariasi durasinya. Ada yang mulai dari 2 semester, tergantung misalnya dari Indonesia atau Singapura itu nyampe level berapa, bisa keterima di diploma yang 2 semester. 2 semester biasanya setahun lah gitu kan. Nah, ada lagi diploma 3 semester, ada lagi 4 semester, ada yang 5 semester. Berarti katakanlah misalnya ngambil 5 semester ya setahun, 2 tahun, 2,5 tahun lah.
itu ya ada programnya. Kalau dibilang nggak ada, programnya ada. Oh Kak, kenapa U-levelnya di Singapura, nggak E-levelnya nggak langsung di Singapura juga supaya nanti langsung ke S1? Nah itu kan pilihan pribadi ya. Tadi bisa aja kalau saya sekilas saya belum memprofil Mas Gibran ya. Tapi kalau ngelihat sejarahnya sekilas, saya menilainya Mas Gibran ini tipe praktisi, bukan tipe konseptor. Orang itu ada konseptor, ada doer. Kalau konseptor itu tipe akademisi lah gitu. Orang teori lah, belajarnya lewat teori itu bisa. Yang abstrak-abstrak kayak kimia, NaCl, HCl, yang sesuatu yang nggak pernah dilihat, nggak pernah dipegang, pakai buku, NaCl adalah, fluid adalah gitu. Nah itu ada anak-anak tipe konseptor yang mudah paham teori. Tapi sebagian besar anak itu tipe praktisi sebetulnya, tipe doer, learning by doing, yang lebih cepat belajar lewat praktek, menggunakan panca indera, 5 senses, something you can see, you can touch, you can experience, yang bisa dipegang, dilihat, diamati, dicium gitu. Jadi misalnya lebih efektif kalau belajar tentang apa nih, tentang sifat gajah gitu, daripada lewat buku gajah adalah gitu. Enggak, mendingan diajak ke kebun binatang, ini lihat gajah, habis itu diceritain langsung, dia bisa dengar langsung, lihat langsung. Gajah itu kalau kita jahat sama dia, dia akan inget loh seumur hidup. Kita baik sama dia, dia inget loh seumur hidup. Nah, tipe sensing atau doer atau praktisi, itu cepat inget tuh. Nah, di Singapura atau di negara-negara lain, Eropa, itu mengakomodir anak-anak dua tipe ini. Jadi, dari O-level, itu ada dua path. Ada dua jalur. Yang konseptor ngambil A-level, tapi yang tipe doer itu boleh dari kelas 10 ya, O-level, ngambil politeknik, semacam di Indonesia itu D3. Langsung praktek, misalnya perfumery and cosmetic science gitu, atau aircraft maintenance engineering. Jadi dia bisa langsung tuh kalau Mas Agri kan lama di bandara gitu, misalnya dia certified Boeing. Nah itu kan gajinya juga langsung gede kan? Iya. Kan tanpa harus S2, S3 tuh tipe praktisi. Nah di Indonesia kan nggak ada. Nah jadi untuk tipe praktisi dari O-level ke A-level wajar kalau itu berat, dikasih yang teori-teori belajar dari bacaan abstrak. Jadi ada alternatif lagi yang ketiga, yaitu foundation atau pathway yang kita kenal sekarang. Ternyata kalau di INSEAD zaman dulu namanya diploma. Nah, kalau Roy Suryo CS bilang itu nggak ada itu di Australia itu hanya setara kursus kok diklaim lulus SMA. Seperti apa penjelasannya? Nah, tadi malam saya udah kasih lihat tuh, ini bukan kursus. Nah, kemudian ada klaim terbaru lagi katanya itu sekolah bahasa. INSEAD sejarahnya memang diawali dari sekolah bahasa, namanya INSEAD Language Center. Itu udah tahun berapa? 87 lah. Mereka mendirikan INSEAD Language Center. Kemudian bahkan mereka beberapa tahun kemudian mendirikan di Medan, INSEAD Language Center Medan, sama Chiang Mai lah waktu itu buka 2 di Thailand. Setelah sekian tahun dibelilah oleh UTS, makanya brandingnya UTS INSEAD namanya. Nah, tapi mereka juga selain sekolah bahasa menawarkan pathway program tadi, yang zaman itu disebut diploma. Nah, diplomanya kayak tergantung durasinya tadi kan. Ada yang levelnya setara SMA, kelas 12, tapi misalnya kalau yang diambil Mas Gibran itu diploma bisnis, itu kayak di sini IPS gitu. Dia dapat mata kuliah akuntansi, accounting for business, economics for business. Itu kan bukan kursus tuh. Jadi kayak setara kelas 12 tapi IPS lah. Kemudian dari situ yang diplomanya sampai 4-5 semester, itu nyambung tuh, namanya istilahnya mereka stage 1, stage 2, stage 3 gitu kan. Nah yang stage 3, 4, 5 itu udah kayak apa nih, tahun pertamanya universitas. Tapi untuk mahasiswa internasional biasanya belum terbiasa langsung bergabung di universitinya. Karena kalau di diploma, di INSEAD itu kelasnya kecil-kecil. Tapi secara status udah universitas? Secara kurikulumnya setara dengan tahun pertama di universitas, gitu. Jadi antara setara kelas 12 dengan setara tahun pertama. Memang agak ribet ya. Either gerombolan mereka terbagi dua, ada yang ngerti tapi sengaja, saking ngertinya kemudian diplesetin. Tapi ada yang memang nggak ngerti, korban dari yang dipleset-plesetin gitu. Kalau tadi memakai analogi gajah,
Roy Suryo ini memang ibarat orang buta megang gajah. Orang buta megang gajah. Ketika Roy Suryo buta matanya, kebetulan megang gajah itu megang kuping gajah, orang nanya, Roy, gajah bentuknya seperti apa? Wow, lebar. Wow, lebar, kayak daun, kayak hamparan sajadah, katanya. Nah, lain lagi, begitu Roy Suryo yang buta matanya, pegang gajah itu, megang belalainya. Roy, gajah seperti apa bentuknya? Oh, panjang dia, kecil panjang. Nah, itu tuh. Artinya apa? Saya yakini Roy Suryo ini hanya set terus di internet, kemudian menyimpulkan, ya, ala-ala dia sendiri, sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri, untuk bisa menyerang Gibran, dan ini hasilnya. Tengil itu mah. Niat gitu, niat banget gitu, sampai nyari-nyari kok ketemu ini sekolah bahasa. Saya akui loh, iya dulu startnya itu sekolah bahasa, sampai nemu itu berarti kan researchnya mendalam. Risetnya mendalam. Karena saya tahu itu startnya dari sekolah bahasa. Jadi saya mikir kok sampai nemu, itu sengaja research itu berarti. Bukan riset sih. Saking niatnya pengen menjatuhkan orang, Kak. Itu saking niatnya itu. Nah, oke. Ada lagi ini luar biasa ini fenomena. Saya nggak tahu orang mumpung ribut, kemudian Asbun nggak tahu ya, salah satu dosen di IPB. Namanya Melani, dosen IPB. Dia mengeluarkan pernyataan bahwa Gibran itu tidak lulus SMP, tidak lulus SMA, dia hanya lulusan SD. Ini manusia ini kurang ajar banget nih. Nah, disinformasi itu. Belakangan, ya tapi sekelas dosen loh. Sekelas dosen ini. Nah, makanya ijazah kan nggak menentukan akhlak seseorang. Belakangan, IPB klarifikasi bahwa itu pernyataan pribadi. Dia udah berusaha untuk menghindar dan dia udah berusaha untuk ngeles. Karena apa? Ya ini orang Sint gitu ya. Kenapa saya bilang Sint? Gibran SMP-nya di Solo kok. Dia bilang hanya lulusan SD, kan Sint. Aduh, Melani lu Sint. Seriusan? Beneran? Tinggal ke sana sebetulnya gampang, udah bisa dibuktiin. Kalau mau ribut-ribut soal status yang di UTS, kemudian yang di Singapura segala macam, itu masih penerjemahan berbeda-beda antara setara SMA apa enggak. Kemudian itu kan ya. Tapi ini dia bilang hanya lulusan SD, kan kebangetan. Kebangetan apanya tadi, Kak? Ngomong tadi, Kak, ya? Akhlak. Betapa rusaknya akhlak. Kalau dibilang kemudian ya pendidikan tidak menentukan itu, oh ya banget. Karena hari ini ya di negara kita ini, sorry ya, profesor, doktor luar biasa tabiatnya. Bad attitude. Tapi jangan bahas itu deh. Itu nanti wilayah saya. Mindset di kita ini, pendidikan itu masih disamakan dengan kurikulum Indonesia. Iya, baru tadi juga ada yang komen. Yang SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4,5 tahun atau 6 tahun. Kurang dari ini nggak dianggap. Nggak dianggap. Iya. Nah tadi kan supaya iya. Kalau dipersulit kan, kalau ribet-ribet supaya ya kita udah tahu lah wangi piro gitu kan, mau bayar berapa supaya dipermudah. Oke, Kak, ini walaupun bukan wilayah Kakak, erat hubungannya dengan Gibran, pendaftaran ke KPU, walaupun bukan wilayah itu ya. Seorang Gibran ketika mendaftar ke KPU ya normal-normal saja, semua ijazah yang dia punya pasti dia bawa gitu ya. Nah, sekarang ini yang diributkan juga oleh kelompok Roy CS. Yang didaftarkan itu bukan setara SMA, padahal semuanya dibawa. Baik ijazah SD SMP, kemudian yang di Singapura, plus yang di insert, kemudian balik lagi yang di S1, semuanya dibawa. Dan itu didaftarkan semuanya. Dan ini persoalan juga, apa kemudian ini pendidikannya Gibran dari SD, SMP di Indonesia, plus sampai dengan kuliah di Australia dan Singapura, tidak memenuhi syarat untuk itu, kelulusan ini. Nah ya itu yang harus ditanyakan, silahkan ke syarat Indonesianya kan. Jadi apa yang tapi saya percaya waktu itu proses verifikasi dong. Iya, kalau dari sistem pendidikan menurut pengamatan Kakak? Kan sistem pendidikannya wajar aja seperti jalurnya kayak begitu kan. Wajar-wajar aja, misalnya dari O-level, kemudian ya zaman sekarang istilahnya foundation, tapi ternyata waktu itu adanya diploma ya. Nah diploma, habis itu S1, ya biasa aja. Ya tapi lulusan luar negeri dipermasalahkan. Sementara banyak pejabat kita yang memakai paket C, B, paket A, paket B, paket C. Ya.
jadi DPR RI. Aduh. Ya, sementara lulusan luar negeri dipermasalahkan. Fenomena apa ini? Nah, makanya kita tuh budaya terlalu mengutamakan ijazah, selembar kertas, tapi nggak fokus sama kinerja. Setuju banget. Makanya hasil kinerja bangsa kita akhirnya ya kurang karena kita ngandalin selembar kertas tadi ya. Setuju banget. Ya, kayak kita pernah waktu itu misalnya Bu Susi punya menteri yang hanya SMP, itu juga masyarakat nyatanya bisa menerima karena udah terbukti kinerjanya, ya kan? Nah, jadi apa bedanya gitu sama Mas Gibran? Karena kakak sampai di situ, akhirnya saya nanya, lantas apa bedanya khususnya dengan Pak Jokowi dan Gibran? Dipersoalkan ijazah. Kenapa dulu diterima orang yang tidak punya ijazah? Menurut kakak apa itu? Ya politik lah, berebut jabatan gitu. Iya. Makanya saya jadi curiga karena ini orang-orang yang kategori doer itu pinter kerja lah misalnya gitu ya. Kayak misalnya saya ingat waktu Mas Gibran jadi wali kota itu ada peristiwa di satu sekolah, mungkin kekerasan kalau nggak salah oleh pihak sekolah terhadap siswa. Kemudian melaporlah ke Mas Gibran, kemudian Mas Gibran naruhlah mobilnya di situ kan mengawasi nih. Nah, jangan-jangan orang-orang yang tadinya tadi kayak di kementerian juga suka ribet, nggak memberikan layanan publik yang bagus. Kalau diawasin bos mungkin nggak mau. Jadi mungkin ada kelompok-kelompok yang mau mempertahankan aturan yang ruwet ini. Di balik itu kan sebetulnya ya mohon maaf kalau aturan ruwet ini kan sebetulnya ya koruptor tadi kan. Wanipiro mau bayar berapa? Kalau itu mau dibersihkan mungkin nggak mau yang mau membersihkan ini yang disingkirin. Ya, jadi di Indonesia ini ya pinter kerja, bisa kerja, jujur itu nggak penting, itu nggak laku. Yang laku adalah yang bisa diajak kerjasama, yang bisa diajak korupsi, ya, yang bisa diajak kong-kalingkong, itu jauh lebih penting dan tidak akan diganggu-ganggu. Makanya ya supaya nggak diganggu Roy Suryo, CS, Rismond dan lain-lain, termasuk Dr. Tifa dan Kurnia, ya para pejabat mau bekerja sama dengan kelompok ini, ya kasih proyek, kasih jabatan dan lain-lain, supaya nggak digangguin. Kalau nggak, Anda akan digangguin. Contoh ya hiruk pikuk setiap hari seperti ini. Closing statement, Kak. Ya kalau kita mau jadi negara maju, kita nggak mau gini-gini aja tertinggal. Itu sudah saatnya lah, ayo kita ubah dari budaya yang terlalu memuja-muja ijazah selembar kertas. Yuk kita beralih sekarang ini KPI-nya, Key Performance Indicator-nya itu kinerja. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak punya ijazah sekalipun, tapi sekarang kemudian mau berkarya buat bangsa, kinerjanya mau memberantas korupsi, memberantas intoleransi, saya akan pilih. Jadi yuk kita mulai punya KPI baru gitu ya, kriteria baru. Jangan mengandalkan ijazah, mengandalkan orang-orang yang bisa kerja. Ya, setuju sekali closing statementnya Kak Ina. Keren banget. Ya, kalau saya ambil contoh by name, by personal, by address ya. Jangan milih seperti Roy Suryo. Pinter, jadi menteri, begitu mengakhiri masa jabatannya, pulang bawa panci, dan aset-aset negara yang lain. Jangan ya, jangan. Setengah jam rasanya nggak cukup untuk Casistus bersama Mbak Ina. Nanti lain waktu kita ketemu lagi. Siap. Kita bahas lagi. Siap. Kalau nanti ijazahnya Mas Gibran bergulir lagi di pengadilan. Ijazah TK. Oke, thank you Kak. Terima kasih. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan.
maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.